Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kabarnya hari ini anak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Apakah hadir semua hari ini? Hadir, Pak. Baik. Sebelum kita belajar, silakan dinaikkan alat tulisnya dan ketua kelasnya pimpin doa sebelum belajar. Sebelum kita memulai mata pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Materi hari ini ialah pengertian, manfaat dan fungsi beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pengertian beriman kepada qada dan qadar. Ada yang masih ingat pengertian iman itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Iman itu yang kita yakini, Pak. Ya. Baik. Bapak lanjut jelaskan ya. Beriman kepada qada dan qadar adalah membenarkan dengan hati keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ada yang tahu seperti apa contoh yang diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan? Saya, Pak. Ya, silakan. Janji, Pak. Janji ya. Baik. Janji terus ditepati. Ya, baik, betul sekali. Kemudian kita lanjut. Apa itu qada dan qadar? Ada yang tahu pengertian dari qada dan qadar? Udah tahu, Pak. Tahu. Yang lain? Tidak tahu ya? Ya, Pak. Oke. Baik. Ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan pengertian dari qada dan qadar? Ada, Pak. Saya. Ya, silakan naik. Qada secara bahasa yaitu hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Kalau qadar menurut bahasa, kepastian, peraturan, dan ukuran. Baik, bagus sekali. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, selanjutnya apakah ada yang mau bantu Bapak untuk membacakan pengertian qada dan qadar secara Islam atau istilah? Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan maju naik. Islam ketentuan akan kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali, yaitu sejak zaman sebelum sesuatu itu terjadi. Baik. Qadar secara Islam yaitu ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi setiap makhluk sesuai dengan ukuran dan ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Pak. Selanjutnya kita masuk pada dalil Al-Quran tentang qada dan qadar. Kita baca sama-sama ya, anak-anak. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qalbi an nadroha inna zalika Allah yasir. Quran surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Hadid ayat 22. Baik, kita lanjut ya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Ada yang bisa
jawab Saya Pak. ciri-ciri beriman kepada qadar dan qadar. Saya, Ya, Pak. silakan. Ciri-ciri beriman kepada qadar dan qadar itu ada 4 bagian, yaitu 1. Bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Yang kedua, bersikap optimis dan tetap berusaha meskipun belum berhasil. Yang ketiga, tawakal dan berdoa kepada Allah atas usaha yang telah dilakukannya. Dan yang terakhir, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Baik, benar sekali. Terima kasih. Bapak lanjutkan ya. Jadi, ciri-ciri beriman kepada qadar dan qadar, yang pertama itu ialah bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Contohnya itu ketika kita sakit, kita diberi cobaan, kemudian kita bersabar. Yang kedua yaitu bersikap optimis dan tetap berusaha meskipun belum berhasil. Ketika kita merasa gagal, kita harus selalu usaha sehingga kita berhasil. Yang ketiga, tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas usaha yang telah dilakukannya. Dan yang terakhir yaitu keempat, tidak meminta pertolongan selain kepada Allah. Seperti itu. Baik, cukup sampai di sini materi kita. Bapak akan melanjutkan diskusi, yaitu Bapak akan membagikan 2 kelompok dan 3 pertanyaan rebutan. Baik, Ya, Bapak akan Pak, mulai. Ambil kertasnya. Ya. Baik, pertanyaan pertama. Silakan dicatat dan langsung dijawab ya. Ya, Pertanyaan Pak. pertama. Sebutkan salah satu contoh dari qadar. Saya Pak, Ya, silakan. kematian Pak. Ya, betul sekali. Yang kedua, sebutkan salah satu contoh dari qadar. Ikhtiar dan usaha, Pak. Ya, betul. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Sebutkan surah yang berkaitan dengan qada dan qadar. Saya Pak, Ya, silakan. surat Al-Hadid ayat 22. Ya, betul sekali. Silakan maju Ya untuk Pak, siap. ambil hadiahnya. Dan Bapak pesan semoga rajin belajar dan jangan pernah cepat puas. Siap Silakan. Pak. Ya, makasih. Baik, Bapak akan melanjutkan materi kita. Selanjutnya yaitu perbedaan antara qada dan qadar. Ada yang tahu perbedaan antara qada dan qadar? Nggak tahu Pak. Belum tahu Pak. Saya tahu, Pak. Ya, silakan. Perbedaan qada dan qadar itu ada yang pertama kalau qada keputusan atau ketentuan Allah, baik kehidupan dunia maupun di akhirat kelak, Pak. Ya, Kalau yang kalau qadar? qadar, ketentuan yang terjadi pada setiap makhluk sejak zaman azali. Ya, baik. Jadi perbedaan antara qada dan qadar di sini sudah jelas bahwa kalau qada keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya atas segala sesuatu yang terjadi baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Jadi di sini pengertian qada itu ialah ketetapan Allah atau ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat sejak zaman sebelum terjadinya sesuatu, seperti itu ya. Dan qadar di sini yaitu ketentuan yang terjadi pada setiap makhluk yang sesuai dengan batas yang telah ditentukan sejak zaman azali. Yaitu jelas bahwa qadar ini sebuah ketentuan tapi dia ada ukuran dan bisa diubah melalui ikhtiar dan tawakal. Seperti itu ya. Ya, Baik. Pak. Jadi kita lanjut. Hubungan antara qada dan qadar sangat berkaitan erat. Di sini qada mengacu pada hukum, undang-undang dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas semua makhluknya. Sedangkan qadar mengacu pada pelaksanaan dari rencana Allah Subhanahu wa taala atas hukum, undang-undang dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut.
Baik. Materi kita cukup sampai di sini dan Bapak akan memberikan tugas evaluasi pembelajaran. Baik, Bapak akan membagikan kertas yang akan diisi oleh kalian, ya. Seperti itu. Dan Bapak akan memberikan waktu sekitar 2 menit. Baik, Pak. Ya. Dimulai dari sekarang. Baik, waktunya habis. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Silakan dikumpul. Baik, terima kasih. Baik. Selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu tentang beriman kepada qadar dan qadar. Pembahasan mengenai pembahasan yang benar dalam masalah qada dan qadar akan menjadikan kita mampu menempatkan diri secara tepat bahwa qada dan qadar adalah perbuatan hamba yang terdapat di dalam lingkaran yang menguasainya dan seluruh khasiat yang ditimbulkan pada sesuatu. Dan terhadap kejadian-kejadian yang menimpa kita, harus kita imani bahwa itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika kejadian yang menyenangkan, harus kita syukuri. Jika kejadian yang menyusahkan, kita harus bersabar. Semuanya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kesimpulan materi hari ini, dan Bapak akan memberikan sedikit motivasi belajar, yaitu belajarlah bersungguh-sungguh sehingga kalian bisa sukses. Seperti itu. Demikian Oke, Pak. materi hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas untuk pimpin doa sesudah belajar. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Silakan pulang. Hati-hati di jalan. Bapak tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak.